Berjumpa lagi di program Tickle Talk edisi Jumat 5 Desember 2025 bersama saya Ahmad Islami. Sobat investor, bagaimana kabar portofolio Anda seusai perdagangan kemarin? Semoga menggembirakan dan tetap waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Sobat investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis 4 Desember 2025 mengalami rebound setelah sempat terkoreksi tipis sehari sebelumnya. Pada akhir perdagangan kemarin, IHSG parkir di level 8.640,20, terangkat sebesar 28,41 poin atau 0,33%. Angka tersebut membuat IHSG kembali mencetak rekor tertinggi atau all-time high baru untuk level penutupan perdagangan harian. Sektor properti memimpin penguatan dengan kenaikan mencapai 1,88%. Berikutnya disusul sektor industri dan industrial dasar yang masing-masing menguat 0,54 dan 0,18%. Sementara kelompok saham siklikal, keuangan, energi, teknologi hingga non-siklikal tertekan di rentang 0,12 hingga 0,74%. Lantas, sentimen apa saja yang menyebabkan indeks begitu bertenaga dan seperti apa proyeksinya pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Octavianus Audi, selaku VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Audi, apa kabar? Selamat pagi Mas. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Audi, kinerja IHSG sepanjang pekan ini menunjukkan tren yang cukup mengesankan ya. Sejak Senin lalu, indeks sudah 2 kali menembus ATH. Nah, menurut Anda, dari sisi fundamental, apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya memang ini sudah merupakan pencapaian cukup baik untuk IHSG, dipengaruhi beberapa faktor, begitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikal, tren dari IHSG itu sendiri masih dalam tren yang cukup bullish. Jadi artinya walaupun ada koreksi atau ada tekanan, kami melihat masih sangat menunjukkan tren yang sangat bullish, bergerak di atas MA50 dan juga MA10-nya. Artinya which is good, dan itu menjadikan konfirmasi yang menurut kami, meskipun memang catatan kami dari sisi teknikal sudah mulai mendekati area overbought begitu, tetapi itu normal gitu ya, selama masih bergerak di atas at least di atas MA20. Lalu yang berikutnya, kalau kita bicara dari sisi fundamental, kami melihat ada sedikit tren shifting atau ada rotasi begitu Mas. Kalau misalkan kalau kita ingat sama-sama bahwa mungkin di kuartal 1, kuartal 2 gitu ya, memang yang menjadi narasi penopang IHSG adalah masih saham-saham konglomerasi gitu ya, dan faktanya adalah kalau berdasarkan data 3 bulan terakhir dari Oktober, November sampai dengan sekarang gitu ya, di Desember awal, indeks LQ45 ini sudah mulai mengalami kenaikan. Saat ini sudah mulai bergerak ya, kalau 3 bulan terakhir sudah di atas 5%. Gitu. Artinya memang kami sudah mulai melihat di sini adanya perpindahan atau pergeseran yang artinya sudah mulai ada confidence itu sudah mulai terbentuk lagi, dan pasar juga sudah mulai kita lihat saham-saham yang sensitive rate, artinya memang ketika Bank Indonesia sudah mulai memangkas suku bunganya, ini sudah mulai terjadi dan sudah mulai terimplementasikan di pasar. Pasar ini sudah mulai beralih lagi ke saham-saham blue chip, saham-saham yang memang cyclical atau yang terpengaruh oleh perubahan ekonomi makro tersebut. Dan juga kalau tadi berdasarkan data kemarin, sektor properti juga sudah mulai meningkat lagi begitu ya. Jadi ini artinya sudah mulai cukup baik. Jadi kami melihat itu yang pertama dari sisi fundamental. Lalu yang kedua adalah kalau kita lihat dari data ekonomi, kita lihat dari uang beredar kita sudah mulai bertumbuh lagi begitu ya. Lalu juga PMI manufaktur saat ini kita sudah di level confidence lagi, sudah di zona ekspansi lagi begitu. Sudah, kalau kita lihat data terakhir, Indonesia itu di ISB manufaktur November itu di level 53 begitu ya, atau jauh di atas forecast sebelumnya yaitu di level 51. Jadi artinya kalau kita lihat dari beberapa serangkaian baik dari sisi ekonomi makro, lalu juga kita lihat kurs rupiah kita juga sudah mulai relatively stabil, ini menjadi keyakinan pasar yang itu membuat IHSG kita all time high. Begitu Mas. Baik Mas Audi, ini tadi dijelaskan beberapa faktor yang menopang untuk terjadinya kenaikan IHSG dalam beberapa waktu terakhir sehingga mencapai ATH beberapa kali. Nah, apakah confidence atau kepercayaan diri pasar ini akan terus berlanjut trennya untuk sampai awal tahun depan? Menurut Mas Audi gimana? Iya, kami memperkirakan ini masih akan terus berlanjut, karena memang dari sisi
ending dari pengetatan kebijakan moneter ini sudah mulai terlihat begitu ya, dan ini sudah mulai dielaborasi cukup positif juga oleh pasar, yang which is artinya kalau kita lihat dari data CME Fed Watch Tool, memang kemungkinan Fed ini masih akan memangkas lagi suku bunganya, artinya Bank Indonesia memiliki ruang begitu. Jadi kami melihat di Desember sampai dengan setidaknya awal tahun depan, BI ini masih memiliki ruang untuk melakukan pemangkasan suku bunga, dan ini biasanya akan cenderung di level positif. Memang kalau kita lihat dari sisi cost of fund ini bisa turun lagi, dan kalau kita lihat dari bunga-bunga perbankan juga sudah mulai mengalami penurunan. Ini sudah mulai terimplementasikan, dan harapannya adalah growth ini bisa kembali lagi meningkat dibandingkan dengan periode tahun ini. Begitu, Mas. Baik, Mas. Nah, Mas, untuk proyeksi IHSG pada Jumat ini akan seperti apa, Mas? Jika dilihat dari sisi teknikal, apakah ada peluang untuk menembus level 8.700? Ya, untuk saat ini memang kami masih melihat kemungkinan nih pergerakan ISG masih akan kecenderungan mix begitu ya, Mas, ya, sampai dengan di akhir pekan ini, ya sampai dengan hari ini begitu ya. Tetapi memang apakah harapan sampai dengan 8.700 itu masih ada? Ya jawabannya masih sangat ada, tetapi memang kembali lagi dinamika saat ini memang pasar masih menantikan beberapa rilis data tenaga kerja dari Amerika Serikat, itu juga yang akan membuat confidence pasar ini bisa lebih terbentuk lagi. Dan kalau kita lihat juga menjelang akhir tahun, window dressing dan juga rebalancing portofolio dari para fund manager, lalu juga dari institusional, ini kemungkinan juga relatif akan terjadi. Ditambah juga kalau kita lihat dari tren indeks LQ45 gitu ya, yang memang notabene sudah mulai mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode kuartal 2, kuartal 1 tahun ini. Begitu, Mas. Jadi proyeksinya akan bergerak mix ya untuk hari ini ya. Untuk Ya. sektor-sektor apa saja yang menarik untuk dilirik pada perdagangan hari ini, Mas? Oke, mungkin kalau kita lihat dari yang sudah berjalan begitu, kami juga masih mencermati ada mungkin kami akan meng-highlight 2 sektor begitu ya. Yang pertama dari industri, lalu yang kedua dari telekomunikasi infrastruktur. Jadi memang ini 2 yang mungkin bisa diperhatikan, yang memang masih dari sisi pergerakan rotasi sektoral juga masih dalam tren yang leaders gitu ya. Jadi diharapkan masih bisa setidaknya sampai dengan hari ini masih akan kecenderungan mengalami kenaikan. Begitu, Mas. Nah, ini mungkin yang juga ditunggu sobat investor, Mas. Saham-saham apa saja yang bisa dipantau oleh sobat investor pada hari ini? Oke, kalau kita bicara dari sektor, mungkin yang pertama adalah kami mencermati dari Astra Internasional. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, hari ini, kemarin ya, data per kemarin itu terjadi golden cross dari MACD, yang artinya dan juga ditambah terjadi kenaikan volume transaksi per kemarin. Artinya hari ini masih kembali membuka peluang terjadi kenaikan, begitu, dengan target Astra sampai dengan terdekat sebenarnya adalah sampai dengan di 7.000 begitu ya. Apakah hari ini bisa achieve sampai dengan 7.000 ya? Semoga begitu ya. Tetapi kalaupun tidak, kami melihat sampai dengan di pekan depan masih ada tenaga Astra Internasional ini untuk bisa sampai dengan level resistennya. Lalu untuk level support yang mesti dijaga untuk Astra Internasional adalah di level 6.500. Jadi artinya kalaupun nanti ada koreksi atau ada kenaikan yang lambat, tetapi masih di atas level 6.500, itu masih boleh dipertahankan atau boleh di hold. Lalu yang berikutnya dari infrastruktur telekomunikasi, kami menyukai salah satunya adalah ada XL gitu ya. XL yang boleh diperhatikan oleh sobat investor hari ini, karena catatan kami melihat di sini adanya terjadi volume transaksi yang meningkat kemarin, plus juga terjadinya penguatan dari sisi indikator MACD, yang artinya ini sudah mulai ada peluang kembali, dan juga hari kemarin itu bergerak di atas MA10. So, resistennya untuk hari ini bisa diperhatikan level 3.030, dan level support yang mesti dijaga untuk XL adalah di level 2.810. Jadi mungkin itu 2 saham yang boleh diperhatikan oleh sobat investor. Baik, Mas Audi, terima kasih atas waktu dan pemaparannya pada pagi ini. Baik sobat investor, demikian proyeksi indeks dan saham pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi referensi bagi Anda dalam mengambil keputusan bertransaksi pada perdagangan hari ini. Dan patut diingat bahwa segala keputusan baik pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.